Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya guys. Nah, kali ini kita bakal bahas benda bulat yang sering banget jadi perdebatan di antara para modifikator atau para pemodif motor matic ya teman-teman. Terutama di bagian CVT. Ya, jadi ada pro dan kontra tentang penggunaan roller ringan dengan roller berat. Banyak juga mitos-mitos yang beredar, kayak contohnya ya, roller berat ini bikin top speed motor kita jadi nambah ya, mungkin yang tadinya cuma 100 bisa sampai 110 atau bahkan 120. Emang benar kayak gitu? Roller enteng, ada juga yang bilang, wah roller enteng nih cepet peang, bikin bensin juga jadi boros, motor ngegerung. Bener nggak sih? Atau cuman mitos doang? Ya kan? Plus, kita juga akan bahas apa aja kekurangan dan kelebihan dari kedua jenis roller ini. Roller berat pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Gitu juga roller enteng. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas kedua jenis roller ini, roller berat dan roller enteng, plus minusnya dan juga mitos-mitos yang sering kita dengar ketika kita milih roller apa yang cocok buat motor kita. Karena saya yakin kalian pasti bingung ya. Banyak juga yang bingung, termasuk saya. Awal-awal juga pasti ada kebingungan untuk pilih roller apa yang cocok buat motor saya. Nah, oke guys, kita akan bahas di sini. Disclaimer dulu, ini pengalaman saya selama memodifikasi motor matic ya teman-teman. Baik dari motor matic kecil kayak gini, Honda Beat, sampai pengalaman saya di Vespa matic ya beberapa tahun yang lalu. Oke, kita akan bahas di sini buat teman-teman yang punya ilmu lain, yang punya pengalaman lain, kalian boleh share di kolom komentar. Tapi tolong kita berdiskusi dengan cara yang sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Buat yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like. Buat yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe ke channel Wonder Wheels Indonesia. Oke teman-teman, di depan kita udah ada dua jenis roller yang berbeda, tapi ini keduanya sama-sama untuk Honda Beat ya teman-teman. Nah, kalau di sebelah kanan kita, ini udah ada roller bawaan Honda Beat 15 gram, original Honda, dan yang di sebelah kiri ini adalah punyanya TDR 12 gram ya teman-teman. Kita coba timbang dulu. Nah, ini ya, ini yang bawaan Honda 15 gram bobotnya. Dan yang sebelah kiri ini adalah punyanya Beat juga sama, tapi dari TDR bobotnya 12 gram. Nah, yang kepake di motor saya ini adalah bobotnya 10 gram ya teman-teman. Jadi kurang lebih turunnya itu 5 gram dari originalnya Honda. Oke, nah pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain sama teman-teman ya, kenapa roller ringan bikin akselerasi enteng? Itu pertanyaan pertama. Oke, jadi gini guys. Nah, roller itu seperti yang kita tahu ya teman-teman, mereka diem atau terletak di yang namanya puli depan. Nah, bagian puli depan ini adalah rumah rollernya teman-teman. Nah, ya posisi roller kan seperti ini nih. Oke, nah kita bandingkan dengan roller yang bobotnya lebih berat guys. Oke, nah ya kalian bisa lihat roller mana yang turunnya duluan. Oke, ini ya teman-teman, anggap aja ini gaya sentrifugal. Karena prinsip kerja roller itu adalah ketika dia diputar oleh mesin, dia akan meluncur ke ujung teman-teman, ya, yang mana membuat si rumah roller ini menekan ke depan. Kayak contohnya begini teman-teman. Ini kita ambil contoh ya. Nih, ya, jadi belt itu posisinya ada di tengah sini. Jadi ketika roller posisinya masih di dalam, itu dia akan terbuka seperti ini. Tapi ketika dia naik ke atas seperti ini, ya, naik ke atas seperti ini, dia akan neken tutupnya rumah roller, gitu. Jadi dia akan posisinya akan ngejepit beltnya sehingga beltnya itu akan naik ke atas dan dia akan membuka belt yang
ada di puli bagian belakang. Belt bagian belakang itu akan turun sehingga pulinya terbalik dengan bagian depan ya teman-teman. Pulinya itu akan melebar gitu kalau yang di bagian belakang. Jadi yang depan menyempit, yang belakang jadi melebar. Nah, gitu guys ya. Jadi prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa roller yang enteng ini bikin tarikan motor lebih enteng? Yang pertama karena yang jelas bobot ya, bobot dari keseluruhan puli ini teman-teman ya, rumah roller ini itu menjadi lebih ringan guys. Ya, karena dia lebih ringan, jadi hanya butuh sedikit effort untuk memutarkan si rumah roller ini supaya dia menjepit beltnya, ya kan? Gitu. Karena dia hanya butuh effort tenaga mesin yang sedikit. Itulah yang bikin kenapa tarikan motor lebih ringan ketika menggunakan roller yang lebih enteng. Gitu guys ya. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi menggunakan roller enteng benar atau salah, atau hanya mitos aja bikin tarikan lebih enteng? Jawabannya adalah benar ya. Gitu guys, yaitu kayak tadi kita lihat roller enteng dengan roller berat itu ketika dia dipasang seperti ini, nah roller ringan itu bisa turun lebih jauh teman-teman ya, lebih duluan. Nah, ditambah bobot totalnya itu lebih ringan, jadi hanya sedikit power mesin yang digunakan untuk memutarkan supaya si rumah roller ini berputar lebih cepat. Gitu guys, oke. Itu yang pertama, roller ringan bikin tarikan mesin lebih enteng. Jawabannya yes, betul. Pertanyaan kedua, katanya roller enteng itu bisa nurunin top speed kalian. Bener atau salah? Atau mitos doang? Oke teman-teman, ini kembali lagi ke karakter motor kalian ya guys. Nah, biasanya untuk motor-motor dengan cc yang lumayan besar ya, kayak contohnya PCX 160, NMAX atau ADV 160 ya, yang 150-an ke atas itu menggunakan roller enteng itu yes, mungkin bisa bikin top speed motor kita berkurang. Nah, kenapa? Karena gini guys, kalau kita lihat motor-motor seperti itu karakter mesinnya itu punya power yang cukup besar ya guys. Jadi saya rasa mereka nggak butuh roller terlalu ringan untuk menambah akselerasinya ya, karena saya udah pernah coba ADV turun roller sampai 5 gram, itu bukannya enak malah makin nggak enak teman-teman ya. Motor itu harusnya bisa top speed di atas 115 120 ya teman-teman. Nah, ketika menggunakan roller ringan itu top speed cuma nyampe 100 lebih dikit ya. Jadi betul, memang roller enteng itu bisa bikin top speed motor kalian turun kalau motor kalian tenaganya udah gede. Tapi buat motor kayak begini ya teman-teman nih ya, nih buat Beat kayak gini yang tenaganya pas-pasan ya, kebalikannya teman-teman. Justru dengan menggunakan roller yang enteng itu bisa bikin motor kalian top speednya nambah ya teman-teman. Ini udah saya buktikan sendiri ya teman-teman. Jadi kenapa bisa begitu? Karena Beat ini dia punya tenaga itu nggak gede-gede banget ya, plus ditambah apalagi yang new ini ya, Beat new, itu dia punya karakter mesin itu torsinya itu di RPM bawah gitu. Jadi ketika dia menggunakan roller yang ringan itu membuat dia RPM-nya cepet naik ya, sedangkan peak powernya, peak horsepower-nya motor ini ada di RPM sekitar 7000 RPM gitu guys. Jadi otomatis karena dia punya RPM itu lebih cepat mencapai ke peak powernya teman-teman ya, jadi power bandnya itu lebih bagus jadinya. Nah, itulah yang bikin kenapa Beat ini bisa lebih bisa dibilang top speednya bisa lebih dapat dibandingkan ketika pakai roller berat. Karena dengan menggunakan roller berat ini dia keburu teman-teman, tenaganya keburu habis padahal RPM itu belum nyampe ke peak powernya gitu. Ibarat kata kayak gini, kita punya motor manual deh, motor kopling ya, dia punya peak power itu misalkan di 10.000 RPM, tapi kita ngegasnya itu kita pakai gigi 5 gitu teman-teman, atau gigi 4 deh gitu, belum sempet tenaganya nyampe ke
10.000 rpm ya teman-teman, belum nyampe peak power, dia motornya udah ngos-ngosan duluan, udah lemot duluan gitu. Kalaupun nyampe mungkin treknya udah keburu habis. Nah itulah yang bikin kenapa motor yang punya power kecil ya di bawah 125 cc itu saya saranin buat kalian pakai roller yang enteng. Berapa sih yang pas? Nah nanti kita bahas ya teman-teman. Ya jadi roller enteng bisa bikin top speed turun? Jawabannya tergantung motor apa ya. Kalau Beat pakai roller enteng malah bisa nambahin top speed, tapi jangan terlalu enteng ya guys, karena kalau terlalu enteng nih, sebelum ini saya pernah nyobain yang 9 gram ya teman-teman, ini nggak saya record ya, dan rollernya juga udah saya kasihin ke orang yang emang karakternya dia lebih suka yang akselerasi. Kalau saya sih nggak suka. Nah saya pakai 9 gram itu top speed bener nggak bisa lebih dari 90 ya, tapi kalau yang sekarang saya pakai yang 10 gram itu nyampe ke 100 itu bisa ya teman-teman gitu. Ketika pakai 12 gram, saya pakai yang 12 gram nyampe 100 bisa, tapi waktunya sedikit lebih lama. Pakai yang 15 gram, waduh teman-teman, 80 tuh mentok ya, 80 lebih sedikit, 80, 85 itu mentok, nggak pernah bisa nyampe 100 gitu guys ya. Jadi belum tentu roller berat ini bikin motor kalian bisa mencapai top speed. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, selanjutnya yang sering banget ditanyain sama para modifikator sebelum mereka ganti roller. Bener nggak sih roller enteng itu bikin bensin kalian lebih boros? Jawabannya tergantung, balik lagi. Kalau kalian tipikalnya adalah orang yang suka kebut-kebutan atau suka tarik-tarikan, ya jelas bikin boros. Kenapa? Karena roller enteng ini bikin akselerasi motor kalian itu lebih ringan. Jadi secara refleks ya, secara apa ya, karena itu tarikannya enak, jadi kita ngegas terus. Nah itulah yang bikin boros. Plus ditambah dengan menggunakan roller enteng ini bikin si motor kita ini bekerja di RPM yang lebih tinggi daripada seharusnya teman-teman ya, dibandingkan ketika kita pakai roller yang bawaannya pabrik ya. Karena dia bekerja di RPM lebih tinggi, otomatis lebih boros, tapi bisa juga lebih irit. Kenapa? Karena dengan menggunakan roller enteng kalian nggak perlu buka gas dalam-dalam ya kan, cukup buka gas dikit motor kalian udah ngacir. Itu bisa jadi bikin bensin kalian lebih irit. Oke, jadi bener nggak sih roller enteng bikin boros? Jawabannya tergantung lagi. Kalau kalian ngerasa roller enteng ini enak, tarikannya kalian tarik-tarik, kalian geber-geber, ya boros jelas. Tapi kalau kalian tidak ada perubahan riding style ketika menggunakan roller enteng ya, itu malah bahkan ya bisa bikin BBM kalian lebih irit. Terus kerasanya di motor saya gimana nih Kang? Ya, di motor saya ini, kalau saya sih ngerasanya boros. Kenapa ya? Balik lagi ke yang tadi saya jelasin di awal. Karena ini motornya enak, ya tarikannya enak, enteng, otomatis saya lebih sering narik gas itu lebih dalam, ya kan? Itu yang bikin boros. Narik gas lebih dalam, RPM lebih tinggi, laju motor lebih kencang, betul. Tapi konsekuensinya adalah konsumsi BBM-nya lebih boros. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa roller berat diciptakan atau kenapa roller berat digunakan oleh pabrikan? Jawabannya sederhana teman-teman. Kayak yang tadi udah saya jelasin, roller berat ini bikin motor itu apa ya, RPM-nya itu cenderung rendah. Ya ibarat kata kita pakai gigi 3 dengan gigi 4 itu kan beda ya teman-teman. Ya kan? Gigi 4 pasti kita jalannya lebih, RPM itu lebih rendah ya. Sedangkan gigi 3 RPM pasti lebih tinggi. Tapi ketika untuk kita tarik gasnya, akselerasi, jelas enakan gigi 3 dong, ya kan? Nah, jadi roller berat kenapa diciptakan oleh pabrikan? Karena mereka memikirkan yang pertama efisiensi, yang kedua adalah durability. Oke teman-teman ya, jadi durability mesin, baik durability mesin maupun durability si rollernya itu sendiri. Nah kalau kita bandingin ya teman-teman,
Nih, roller berat itu dia punya material yang lebih tebal ya, si teflonnya. Nih kalau kita lihat ya, jadi apa ya, bisa dibilang dia karena dia lebih tebal ya teman-teman, jadi otomatis dia lebih awet dan dia nggak gampang peang gitu guys. Nah jadi kalau kalian mikirnya pabrikan tuh aneh-aneh aja ya nyiptain roller berat dipakein di motor yang cc-nya kecil, ngapain gitu ya, itu tadi jawabannya gitu, karena tidak semua orang kayak kita butuh performa. Banyak juga orang-orang yang mungkin nggak pakai motor itu hanya untuk komuter harian, untuk cari uang buat ngojek gitu ya, buat ojol, atau hanya sekedar pergi ke pasar ya, ibu-ibu gitu. Mereka nggak butuh kayak kita tenaga gede-gede gitu, malah yang ada mereka pengennya tuh motor irit, tuh motor awet, dan yang penting tuh motor halus gitu teman-teman. Karena kekurangan pakai roller enteng itu adalah karena mesinnya sering berada di RPM tinggi, jadi dia mesinnya ya kerasanya lebih getar gitu loh ya. Saya pernah jelasin kan di video yang saya ketika ganti pakai roller 10 gram itu kerasa banget teman-teman getarannya. Nah itu adalah salah satu kekurangan ketika kita pakai roller yang bobotnya enteng. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang berikutnya silang roller teman-teman. Nah ini juga nih banyak banget yang nanya di sini. Silang roller nih boleh nggak sih? Silang roller nih bagus nggak sih? Terus apa aja efek sampingnya? Karena banyak juga orang yang bilang seperti ini. Kalau silang roller itu bikin rumah roller itu cepat rusak. Tapi ada juga yang bilang kalau roller itu emang bagusnya disilang gitu, karena mencari bobot yang sesuai gitu. Kita bisa lebih berkreasi lah intinya dengan ini. Oke, pengalaman saya dulu di Vespa Matic ya teman-teman, ini mungkin bisa berbeda di tiap motor, tapi ini pengalaman saya di Vespa Matic itu saya pernah nyilang roller. Waktu itu pernah saya coba 10 dan 9, terus juga pernah 11 dan 9 pernah saya cobain. Oke, awalnya enak teman-teman, awalnya enak bener, tapi itu hanya bertahan kurang lebih 1-2 bulan atau mungkin sekitar 3.000-an kilometer lah ya. Kenapa bisa begitu? Karena gini guys, setelah dibongkar ternyata peangnya beda guys, habisnya nggak rata ya kan. Namanya roller itu suatu saat pasti akan peang, pasti akan aus, akan habis. Nah jadi ketika kita menggunakan dua buah roller yang punya bobot berbeda, itu mereka bakalan habisnya nggak rata teman-teman. Yang kalah duluan pasti roller enteng ya, karena seperti yang tadi saya bilang, roller enteng ini materialnya itu pasti lebih apa ya teman-teman, lebih tipis dibandingin sama roller yang berat gitu ya. Jadi otomatis yang cepat habis duluan roller yang enteng. Nah ketika roller enteng ini udah peang duluan ya, itu jadi getar guys ya. Jadi kerasanya nih ya, yang saya kerasain itu jadi bergetar CVT-nya, lebih cepat getar gitu, kurang enak lah intinya. Nah setelah ditelusuri ya ternyata efek dari menggunakan silang roller itu adalah yaitu tadi, ausnya nggak rata. Ada yang ini misalkan yang tebal masih bagus, yang ini udah peangnya juga udah lumayan banyak gitu guys. Itulah yang bikin si putarannya rumah roller ini ya jadi nggak rata teman-teman, nggak balance gitu guys ya. Sebenarnya secara logika kalau kita kita gunakan roller silang ini, sebenarnya putarannya aja udah, menurut saya udah nggak kurang balance gitu loh gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada kerasa efek apa-apa, getar gitu-gitu buat awal-awal nggak ada, tapi makin lama makin kerasa teman-teman. Nah itulah yang harus kalian waspadai dan yang harus kalian kalian pikirkan lah resikonya. Ditambah udah jelas pasti ya, rumah roller ini pasti ausnya juga akan berbeda teman-teman ya. Itu karena ini dipakai oleh dua roller yang punya bobot berbeda gitu, pasti nggak rata habisnya, sama aja kayak rollernya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau silang roller ya monggo silahkan,
ada penambahan tenaga ya sama aja ya kalau kata saya sih. Cuma ya itu efek sampingnya seperti itu guys. Itu yang harus kalian pikirin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang terakhir pertanyaan yang paling sering banget ditanyain sama teman-teman semua ya, terutama di YouTube saya, di channel YouTube saya. Terus roller yang pas itu berapa, Bang? Ya, yang enak tuh yang berapa gram? Balik lagi ke awal ya teman-teman. Semua itu semuanya disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, disesuaikan dengan karakter kalian. Kalian sukanya kayak gimana? Kalian sukanya motornya kayak apa karakternya? Ada orang yang suka akselerasi ya pakai roller yang enteng, ya kan? Ada juga orang yang sukanya kalem santai ya pakainya roller yang berat. Gitu guys ya. Jadi kalau kalian tanya saya yang cocoknya roller berapa, kalau saya nyaraninnya coba dulu turun 2-3 gram ya. 1-2-3 gram itu dicoba dulu aja. Kalau kalian ngerasa kurang enak ya, kurang cocok, itu kalian bisa turunin lagi atau naikin lagi gitu guys. Intinya kalian coba sendiri ya, kalian uji coba sendiri, kalian eksperimen sendiri. Karena kalau kalian nanya ke saya misalkan, bobot badan saya dengan bobot kalian itu beda, ya kan? Bobot saya, let's say bobot saya 100 lebih dikit, ya. Bobot kalian misalkan cuma 70. Itu ada selisih 30 kilo guys. Yang mana 30 kilo itu buat di motor kayak begini, ya, motor saya kecil kayak gini kerasa. Mungkin kalau kalian naiknya X-Max, naik Forza ya kagak kerasa ya. Tapi kalau naiknya Beat, naiknya Scoopy misalkan, kerasa cuy beneran gitu. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian. Terus kalian tinggalnya di mana, ya kan? Kalian tinggal di Lembang sama kalian tinggalnya di Jakarta, beda kebutuhannya. Di Lembang kalian perlu roller enteng supaya motor kalian enak buat nanjak-nanjak gitu. Di Jakarta roller keentengan, treknya panjang-panjang, ya kan? Nanti ketika kalian nemu jalan kosong mau agak speeding dikit, begitu di atas 70, motornya gerung doang, lari enggak. Gitu, karena rollernya keentengan ya. Balik lagi ke kebutuhan kalian, barang apa yang suka kalian bawa, karakter apa yang kalian suka, itu teman-teman jawabannya. Jadi eksperimen sendiri, cobain dulu turun 2 gram, 3 gram. Kalau ngerasa akselerasinya kurang ya kalian bisa turunin lagi. Kalau kalian ngerasa terlalu menggerung ya kalian bisa naikin lagi. Toh harga roller nggak terlalu mahal kok guys. Nih 120.000 ya teman-teman. Kalian nabung aja gitu loh. Kalau kalian ngerasa aduh nggak enak, bulan depan ganti 120.000 saya rasa masih kejangkau kok ya. Jangan sampai kalian modif motor tapi ternyata nggak punya budget untuk hal-hal yang seperti ini. Namanya modifikasi, kalian perlu eksperimen gitu teman-teman. Oke guys, paling segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kasih insight soal roller ya teman-teman. Karena roller ini sebenarnya banyak banget mitos-mitosnya, banyak banget spekulasinya. Enaknya pakai gini, enaknya disilang, enaknya enggak, enaknya jangan turun lebih dari 2 gram, jangan jangan naik lebih dari 2 gram. Terus ada juga yang nyaranin turunnya harus ekstrim, dari 15 gram ke 9 gram kalau mau enak, 8 gram. Banyak banget spekulasi, banyak banget mitos tentang roller ini. Jadi jangan sampai kalian salah kaprah, jangan sampai sekalian salah pilih roller. Salah sih sebenarnya nggak apa-apa teman-teman gitu. Karena untuk kalian nemuin settingan paling pas buat motor kalian, jalan satu-satunya adalah eksperimen sendiri, sesuaikan dengan selera kalian ya. Video ini hanya memberikan insight, memberikan sudut pandang terhadap roller. Selebihnya kalian sendiri yang nentuin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe kalau kalian belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.